Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jonathan Siaga dengan NIM 14S22015. Saya dari Prodi S1 Teknik Elektro Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas elektronika 1 mengenai dioda forward bias atau polarisasi maju. Ketika dioda diterapkan forward bias, tegangan positif diberikan pada terminal anoda dan tegangan negatif diberikan pada terminal katoda. Kondisi ini menimbulkan perbedaan potensial yang mendorong elektron menuju katoda dan menuju anoda. Sebagai hasilnya, arus listrik dapat mengalir melalui dioda dengan relatif mudah. Elektron-elektron dari katoda bergerak ke anoda dan lubang-lubang dari anoda bergerak ke katoda. Dalam keadaan forward bias, hambatan dioda menjadi rendah, memungkinkan arus untuk mengalir dengan mudah melalui dioda. Yang kedua itu reverse bias atau polarisasi mundur. Ketika dioda diterapkan reverse bias, tegangan negatif diberikan pada terminal anoda dan tegangan positif diberikan pada terminal katoda. Kondisi ini menyebabkan perbedaan potensial yang menghambat aliran elektron dari katoda ke anoda dan lubang dari anoda ke katoda. Dalam keadaan reverse bias, hambatan dioda menjadi sangat tinggi, hampir mencegah arus untuk mengalir melalui dioda. Meskipun arus kecil, mungkin ada karena efek minoritas pembawa muatan. Arus ini sangat kecil dan biasanya diabaikan dalam kebanyakan aplikasi. Berikutnya clipper. Clipper adalah jenis sirkuit elektronik yang digunakan untuk memodifikasi bentuk gelombang sinyal dengan memotong bagian tertentu dari gelombang tersebut. Prinsip kerja clipper adalah dengan memotong atau membatasi bagian sinyal yang melebihi ambang tertentu sehingga menghasilkan bentuk gelombang yang dimodifikasi. Clipper dibagi menjadi dua. Yang pertama itu clipper seri positif. Pada clipper seri positif, dioda dihubungkan dengan secara seri dengan sinyal masukan dan dioda menghadap ke arah sinyal positif. Saat sinyal masukan melewati dioda akan menjadi terkonduksi ketika tegangan sinyal melebihi ambang tegangan jenuh dioda. Akibat bagian atas dari gelombang sinyal yang melebihi ambang tegangan dioda akan dipotong atau dibatasi. Hasilnya adalah sinyal output yang memiliki bagian atas yang terpotong atau dipotong pada tingkat tegangan tertentu. Yang kedua itu clipper bagian seri negatif. Pada clipper seri negatif, dioda juga dihubungkan secara seri dengan sinyal masukan, tetapi dioda menghadap ke arah sinyal negatif. Ketika sinyal masukan melewati dioda akan menjadi terkonduksi ketika tegangan sinyal mencapai ambang tegangan jenuh dioda. Akibat bagian bawah dari gelombang sinyal yang melebihi ambang tegangan dioda akan dipotong atau dibatasi. Sinyal output yang dihasilkan oleh clipper seri negatif memiliki bagian bawah yang terpotong pada tingkat tegangan tertentu. Yang berikutnya itu clamper. Clamper adalah jenis sirkuit elektronik yang digunakan untuk menggeser atau menyesuaikan tingkat DC dari sinyal AC atau mengubah bentuk gelombang AC-nya. Sirkuit ini menggunakan komponen seperti kapasitor dan dioda untuk mencapai tujuan ini. Prinsip kerja clamper adalah dengan menggunakan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik pada setengah siklus sinyal AC dan kemudian melepaskannya pada setengah siklus berikutnya. Ini menyebabkan perubahan pada tingkat tegangan DC dari sinyal tanpa mempengaruhi bentuk gelombang AC itu sendiri. Clamper dibagi menjadi dua juga, yaitu clamper DC positif dan clamper DC negatif. Sini saya akan menjelaskan clamper DC positif. Pada clamper DC positif, kapasitor terhubung ke sinyal masukan dan sumber tegangan DC positif. Setelah setengah siklus sinyal AC, kapasitor mengisi muatan dari sumber tegangan positif, menyebabkan tingkat DC sinyal untuk naik ke atas. Pada setengah siklus berikutnya, kapasitor melepaskan muatan yang disimpannya, tetapi tingkat DC sinyal tetap dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi karena tegangan DC yang disediakan adalah oleh sumber eksternal. Berikutnya clamper DC negatif.
Pada kelapar DC negatif, kapasitor terhubung ke sinyal masukan dan sumber tegangan DC negatif. Selama setengah siklus sinyal AC, kapasitor mengisi muatan dari sumber tegangan negatif, menyebabkan tingkat DC sinyal untuk turun ke bawah. Pada setengah siklus berikutnya, kapasitor melepaskan muatan yang simpannya, tetapi tingkat DC sinyal tetap dipertahankan pada tingkat yang lebih rendah karena tegangan DC yang disediakan oleh sumber eksternal. Kedua jenis kelapar ini memanfaatkan sifat kapasitor untuk menyimpan muatan listrik dan melepaskannya pada waktu yang tepat dalam siklus sinyal AC, sehingga menggeser tingkat DC sinyal. Dalam kedua kasus tersebut, pengaturan tingkat DC tergantung pada populasi tegangan yang diberikan oleh sumber eksternal dan karakteristik kapasitor yang digunakan dalam sirkuit. Dengan menggunakan dioda baik dalam sirkuit klipper maupun klapper, kita memiliki alat yang kuat untuk memverifikasi sinyal listrik. Dalam klipper seperti yang dijelaskan tadi, dioda memungkinkan kita untuk memotong atau membatasi bagian tertentu dari gelombang sinyal. Sedangkan dalam klapper, dioda membantu mengatur tingkat DC sinyal tanpa membentuk gelombang AC-nya. Kemampuan ini memberikan fleksibilitas dalam mengontrol tingkat bentuk dan karakteristik sinyal listrik yang penting dalam berbagai aplikasi pemrosesan sinyal. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam pembacaan saya, penyampaian saya minta maaf. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.